Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang dalam beraktivitas, dalam berkegiatan, memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dan tujuan inilah yang disebut dengan niat. Dalam ajaran Islam, hal yang sangat mendasar dalam beramal, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah bertuntunan, yang dibahasakan dengan berittiba. Nah, jadi iman, ikhlas, dan berketuntunan atau ittiba. Apa pentingnya niat dalam hidup kita? Yang pertama, niat menentukan diterima tidaknya amal perbuatan seseorang. Jadi seseorang itu beramal, diterima tidaknya bergantung niatnya. Lalu yang kedua, niat itu menentukan balasan yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis itu dikatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, lalu niat kebaikan itu tidak dikerjakannya karena sesuatu hal, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi itu disebabkan niat. Taruhlah kita berniat ingin melakukan kebaikan. Kebaikan itu belum terlaksana, terus kita lupa, tidak dilakukan kebaikan yang sudah diniatkan, maka itu tercatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna. Itulah niat. Jadi niat itu penting. Yang ketiga, niat itu berfungsi untuk membedakan ini ibadah atau ini adat. Makan, orang-orang primitif makan, orang modern makan, semua kita makan. Jadi makan itu menjadi adat kebiasaan, tapi akan menjadi ibadah kalau niat makannya adalah benar. Jadi makan yang merupakan adat kebiasaan, kalau niatnya benar, niatnya tujuannya mencari ridho Allah untuk menguat ibadah, maka makannya itu akan menjadi ibadah. Akan menjadi ibadah. Tidur itu adat kebiasaan, tapi menjadi ibadah kalau niatnya benar. Bekerja mencari nafkah, semua orang apapun agamanya mencari nafkah, tapi harus dengan niat yang benar, supaya tidak menjadi adat kebiasaan kepatutan sosial ini mencari nafkah, tetapi niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat itu berfungsi memisahkan antara ibadat dengan adat. Niat membedakan juga ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Contoh, saya sholat 2 rakaat. Ini sholat 2 rakaat apa? Duha. Kenapa duha? Karena niatnya sholat duha. Ini sholat apa? 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena niatnya tahiyatul masjid. Ini sholat sunat apa? Sholat sunat hajat. Kenapa? Karena berhajat kepada Allah, satu kepentingan. Jadi niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama puasa, syarat rukunnya sama, tapi berbeda. Apa yang membedakan? Niatnya. Ini niatnya apa? Oh, ini puasa sunat Senin Kamis berarti sunat. Oh, ini puasa Ramadan, oh berarti wajib. Ini puasa membayar hutang, berarti wajib. Dari mana kita tahu? Dari niat. Jadi niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dalam Islam, niat harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang disebut dengan ikhlas. Lawannya ikhlas adalah riya. Riya adalah berbuat sesuatu karena selain Allah.
bisa karena orang, bisa karena pujian, bisa karena dan lain sebagainya. Maka riya itu dianggap sebagai syirik kecil. Ikhlas merupakan jembatan penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau jembatannya itu ikhlas, kokoh, maka sampailah kepada Allah. Tapi kalau niatnya nggak ikhlas karena riya, jembatan itu rapuh ketika dititi di atasnya, maka tidak sampai kepada Allah karena jembatannya ambruk. Oleh karena itu, keikhlasan rapuh, maka seperti ini adalah harus diperbaiki keikhlasan kita dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap perbuatan itu bergantung dari niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa kalau dia hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapati Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha awim ro'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin didapatkannya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya sampai pada dunia itu. Hijrahnya hanya sampai pada wanita yang dinikahinya itu. Ketika sudah dinikahi wanita itu, itulah yang didapat. Dan di sisi Allah dan Rasulnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Para pemirsa dimanapun berada, keikhlasan dalam niat ini harus selalu diperbaharui. Keikhlasan dalam niat ini harus selalu diperbaharui. Karena keikhlasan ini juga memiliki virus yang bisa merusak. Apa saja itu? Yang pertama, yang satu, keinginan berhenti dari amal. Itu adalah virus keikhlasan. Yang kedua, bergeser dari keinginan semula. Ini dipengaruhi oleh kebutuhan. Contohnya orang pergi haji, niatnya ibadah. Sampai di sana melihat barang-barang mewah, barang-barang murah. Akhirnya berniat untuk berdagang, lupa hajinya. Nah itu bisa terjadi, pergeseran seperti itu. Atau sebaliknya, ada orang berhaji. Ketika dari awal niatnya supaya dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Setelah di sana dapat tausiah, dapat pencerahan, akhirnya diluruskan niat. Maka bergeser dari niat yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Nah, jadi virus keikhlasan ini keinginan berhenti dari amal, bergeser dari niat semula. Dan yang ketiga, munculnya keraguan-raguan. Ini saya ragu-ragu, ini diterima Allah apa tidak. Kalau sudah iman, ikhlas, ittiba, pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu was-was dari setan saja. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka justru akan terancam semangat kita. Tanda-tanda seseorang itu masuk kategori orang-orang yang ikhlas dirumuskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Yang pertama adalah ittihamun nafs, selalu mengoreksi diri. Jadi apakah amal yang saya lakukan ini benar-benar dilandasi niat yang ikhlas? Itu dikoreksi. Bukan berarti ragu-ragu dalam beramal, bukan. Tetapi berhati-hati agar tetap mantap dalam melakukan amal. Karena kalau kita sudah mantap dalam melakukan amal, kita ikhlas, kita koreksi, maka kita bisa melakukan sujud saja. Itu suatu kebanggaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu koreksi diri. Yang kedua, al-khawfu minasyuhrah. Tidak senang dengan kemasyuran atau popularitas. Jadi popularitas itu tidak selamanya buruk. Ketenaran itu tidak selamanya buruk. Bahkan dalam konteks tertentu popularitas itu diperlukan. Tapi menjadi salah ketika popularitas itu, ketenaran itu dijadikan tujuan. Jadi ini memang sangat tipis sekali bedanya ini antara popularitas yang ikhlas dengan popularitas yang jadi tujuan ini. Tapi kita harus selalu koreksi bahwa ketenaran popularitas itu bukan jadi tujuan, tetapi tujuan kita tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ketiga, kata Dr. Yusuf Qaradawi,
Itharul a'malil khawiyah, lebih menyukai amalan yang tersembunyi. Karena jika kita menampakkan itu tetap baik, tapi kalau menyembunyikan itu jauh lebih baik. Allah sendiri mengatakan, in tubdus shadaqati fa ni'imma wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Nah, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Jadi memperlihatkan itu baik, menampakkan sedekah itu baik. Akan tetapi jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu, kata Allah, lebih baik lagi. Jadi tidak ada yang tercela. Jadi makanya di pembahasan sebelumnya, popularitas itu bisa positif, bisa negatif, tapi bukan menjadi tujuan, meskipun itu diperlukan. Nah, yang keempat, an-nasyatu fis sirri wal alaniyah. Sama kualitasnya amal saat sendiri maupun saat ramai. Saat ramai dia khusyuk, bacaannya tartil. Saat sendiri tetap khusyuk dan tartil. Saat ramai bacaannya agak panjang, di saat sendiri tetap panjang. Ramai, sepi, tenang atau ramai, sepi, ada orang, tidak ada orang, itu tetap sama, konsisten. Nah inilah, jadi sama kualitasnya antara amal di saat sepi maupun pada saat ramai. Yang kelima, taqdimu ridallah ala ridon nas. Mendahulukan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan ridhonya manusia. Memilih ridhonya Allah, ya ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ridho. Persoalan nanti dipuji orang mengucapkan terima kasih, itu urusan yang lain. Yang penting yang kita tuju adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita mengamalkan agama ini tidak disuruh kecuali mengikhlaskan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama ini. Mudah-mudahan semua kita diberi keikhlasan oleh Allah. Ikhlas itu bisa menjadikan amalan kecil menjadi besar. Dan orang ikhlas itu tidak berpengaruh dipuji nggak dipuji, populer tidak populer, di like atau tidak, di share apa tidak, dikasih apresiasi atau tidak, sama saja. Karena memang dia niatnya hanyalah mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ridho dengan Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Mudah-mudahan semua kita dan para pemirsa diberi anugerah keikhlasan sehingga kita bisa menikmati hidup beragama ini dalam naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat berjuang, semoga senantiasa sehat walafiat, tetap taat protokol kesehatan agar kita bisa segera memutus mata rantai COVID-19 dan segala variannya. Mudah-mudahan kita semua, keluarga, bangsa, negara kita, dan negeri-negeri kaum muslimin semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.